Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cinta, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang kegalauan beberapa orang yang mau belajar bahasa Inggris tapi masih bingung. Harus belajar speaking dulu atau grammar dulu? Mana sih yang lebih penting? Yuk kita bahas di sini. Sahabat cinta, alasan terbesar banyak orang ingin bisa bahasa Inggris itu karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tidak sedikit juga yang berpikiran dengan menguasai bahasa Inggris, mereka bisa kerja lebih mudah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena faktanya banyak lapangan pekerjaan yang mengharuskan pekerjanya harus mampu menguasai bahasa Inggris. Oleh karena itu, banyak orang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, permasalahannya untuk yang akan belajar bahasa Inggris, mereka banyak bingung. Mana dulu sih yang harus mereka pelajari? Speaking atau grammar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu 4 basic skills in learning English. Apa itu? Itu adalah 4 dasar kemampuan dalam belajar bahasa Inggris. Yuk kita bahas satu-satu. Apa aja sih 4 kemampuan dasar dalam belajar bahasa Inggris? Pertama itu adalah listening atau mendengarkan. Di tahap pertama ini, si learner belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi setidaknya mereka mampu mendengarkan dan mengerti apa yang mereka dengar. Next, tahap yang kedua itu adalah speaking atau berbicara. Jadi di tahap kedua ini si learner tidak hanya bisa mendengarkan dan mengerti apa yang mereka dengar, tapi dia juga bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Jadi tidak hanya sebatas listener, tapi mereka juga bisa menjadi speaker. Nah, di tahap kedua ini kemampuan speaking sudah bisa dikuasai oleh learner, walaupun mungkin si learner belum menguasai tentang grammar. But it's okay, yang penting orang yang diajak bicara mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Next, tahap ketiga yaitu reading atau membaca. Nah, di tahap ini si learner harus sudah mampu memahami apa yang mereka baca. Karena sudah kita tahu setiap pembelajaran bahasa Inggris diakhiri dengan reading comprehension, ya. Baik itu TOEFL ataupun ujian-ujian kebanyakan menggunakan reading comprehension. And the last one is writing atau menulis. Nah, ini ada hubungannya dengan grammar. Kenapa? Karena kalau tadi di tahap kedua speaking itu masih boleh kita tanpa menggunakan grammar. Yang penting orang yang kita ajak bicara mengerti. Tapi kalau sudah membahas writing, tentunya kita sangat membutuhkan grammar. We can say that writing is the most difficult step in learning English. Why? Karena orang yang jago speaking belum tentu jago juga writingnya. Tapi biasanya yang jago writing bolehlah speakingnya itu juga pasti bagus. Oleh karena itu, writing menjadi step keempat atau yang paling sulit ya dalam mempelajari bahasa Inggris. So guys, kalian ada di tahap berapa dalam belajar bahasa Inggris? Tahap 1, 2, 3, atau 4? Kalau kalian merasa kalian masih ada di tahap 2 atau mungkin masih di tahap 1, don't be sad. Jangan sedih. Keep learning. Kalian harus tetap belajar. I'm sure kalian pasti bisa. Trust me, it works. So, back to the question. Which one the most important in learning English? Grammar or speaking? And the answer is both of them.
Jadi dua-duanya penting ya guys. Yang berbeda hanya tahapnya saja. Speaking ada di tahap 2 dan kita membutuhkan grammar di tahap keempat. Jadi ketika kita awal belajar bahasa Inggris, pelajari dulu speaking. Nah, setelah kita jago speaking, jangan merasa sudah berada di zona aman, tapi kita harus segera mempelajari grammar. Karena speaking tanpa grammar itu bagaikan content creator tanpa subscriber, like that. So, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Untuk lebih jelasnya, kita analogikan kalau belajar speaking itu seperti kita belajar mengemudi. Pertama kali kita belajar mengemudi, pasti kita melakukannya di tempat yang tak banyak kendaraan yang lewat sana. Mungkin di lapang atau di jalan sepi yang tidak ada kendaraan lewat, atau kalaupun ada hanya sedikit. Berbeda dengan di jalan raya di mana kendaraan itu sudah banyak dan pastinya membutuhkan peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Nah, peraturan itu seperti grammar, dan kalian yang mengemudi mobil itu adalah speaking. Ketika kita belajar mengemudi di tempat sepi, mungkin tanpa menggunakan peraturan lalu lintas pun masih aman, tapi percuma kita bisa mengemudi kalau kita tidak bisa masuk dan mengendarai mobil kita di jalan raya. Nah, seperti itu juga speaking. Percuma kita bisa speaking tapi kita hanya speaking di tempat-tempat yang listenernya hanya sedikit. Kita tidak bisa speak up di tempat yang listenernya sudah banyak gitu. Jadi tetap saja ketika kita berbicara di tempat yang lebih besar, kita akan membutuhkan aturan atau grammarnya. Ketika kita membawa mobil kita ke jalan raya, kita membutuhkan pemahaman yang cukup tentang peraturan lalu lintas. Begitupun speaking, kita membutuhkan aturan-aturan atau grammar. Kita harus memahaminya agar kita percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Begitupun mengemudi, kita percaya diri mengemudikan mobil kita di jalan raya karena kita sudah paham betul pada aturan lalu lintas. Jadi grammar yang kita analogikan sebagai rambu-rambu lalu lintas ini adalah aturan, dan kita semua tahu mempelajari apapun itu membutuhkan aturan, karena sesuatu yang dipelajari tanpa aturan is not good, isn't it? Ketika kita berkendara tanpa mengindahkan peraturan, sudah pasti kita akan mendapatkan masalah. Begitupun dengan speaking. Mungkin kita masih bisa berbicara tanpa menggunakan grammar yang baik dan benar ketika di lingkungan yang kecil. Tapi ketika kita berbicara di forum yang besar, tentunya ketika kita tidak menggunakan grammar, maka kita akan mendapatkan masalah. Kita bisa bicara pada teman kita seperti I go to school yesterday. Kalau dengan teman, tapi kalau kita berbicara di forum dan kalian mengatakan I go to school yesterday, sudah jelas itu kalian menunjukkan kalau kalian tidak memahami grammar dan speaking kalian menjadi tidak baik. Therefore, let's learn speaking and then grammar makes our speaking better. Kesimpulannya, belajar bahasa Inggris itu penting dua-duanya, speaking ataupun grammar itu harus dipelajari. Pelajari dulu speaking, selanjutnya grammar. Oke, next kita akan bahas tentang grammar. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.